Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada program Guru Penghafal Al-Quran atau GPA. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ke surah Al-Alaq, di mana kemarin kita sudah menyelesaikan surah Al-Qadar. Baik, untuk melancarkan surah Al-Qadar, kita murajaah dulu sekali sama-sama. Mari kita perhatikan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian dan pecinta Al-Quran di rumah sudah berhasil menghafal surah Al-Qadar ini dengan baik. Baik, selanjutnya kita melangkah ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Alaq. Karena surah Al-Alaq ini lumayan panjang, jadi kita bagi dua pertemuan. Untuk pertemuan pertama kita akan menghafalkan ayat 1 sampai dengan ayat 10. Adapun ayat 11 sampai dengan ayat 19 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita simak bersama-sama audio untuk surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita tahsin seperti biasa. Silakan simak Al-Qur'annya. Kita akan perhatikan ayat per ayat, huruf per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 1, 2. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kedua, khalaqal insana min 'alaq. 1, 2. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Yang perlu kita perhatikan di dua ayat ini yaitu qalqalah kubra. Qalqalah di ujung ayat, qa, khalaqa itu besar, qalqalah besar. Jadi bunyinya juga harus besar. Lanjut. Iqra' wa rabbukal akram. 1, 2. Iqra' wa rabbukal akram. Akram.
mulutnya sambil tersenyum sedikit. Akram, ya. Ya. Bukan akram, akram, ya. Alladzi 'allama bil qalam. 1 2. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 1 2. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. 1 2. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. 1 2. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. 1 2. Inna ila rabbikal ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. 'Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Dan idza tanwin bertemu dengan huruf alif itu izhar, jelas dan terang, tidak boleh dengung. Abdan idza shalla. 1 2. Abdan idza shalla. Ya, bagus sekali, sudah selesai, sudah sampai ayat 10. Nah, sekarang kita coba menghafal. Silahkan masing-masing kita menutup matanya boleh, ataupun mengalihkan pandangan, tidak melihat mushaf, tidak melihat Al-Quran, agar hati kita, qalbu kita itu benar-benar fokus dan telinga kita merespon baik-baik setelah kita mendengarkan kita audio. Baiklah, hafalannya saya pandu langsung dengan audionya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1 2. Ulangi lagi di rumah. Bagus. Sekali lagi. Ya, bagus sekali. Kita lanjutkan. Khalaqal insana min 'alaq. Oke. Khalaqal insana min 'alaq. 1 2. Khalaqal insana min 'alaq. Sekali lagi. 1 2. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Ya. 1 2. Iqra wa rabbukal akram. Sekali lagi sama-sama. Iqra wa rabbukal akram. 1 2. Iqra wa rabbukal akram. Lanjutkan ya. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. 1 2. Alladzi. 'Allama bil qalam. Ya, sekali lagi. 1 2. Alladzi 'allama bil qalam. Sekali lagi. 1 2. Alladzi 'allama bil qalam. Ya, lanjut. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, sekarang lanjutkan ke ayat berikutnya. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. 1 2. Kalla innal
insana layatgha. Sekali lagi, 1, 2. Kalla innal insana layatgha. Sekali lagi, 1, 2. Kalla innal insana layatgha. Bagus. Lanjutkan. Ar-ra'ahu istaghna. 1, 2. Ar-ra'ahu istaghna. Lagi, 1, 2. Ar-ra'ahu istaghna. Sekali lagi, 1, 2. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, lanjut. Inna ila rabbika ruj'a. 1, 2. Inna ila rabbika ruj'a. 1, 2. Ulang lagi. 1, 2. Inna ila rabbika ruj'a. Sekali lagi, 1, 2. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, lanjut. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya, karena ayatnya pendek, langsung kita gabung ya. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Kita ulang sekali lagi. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Coba ulangi, 1, 2. Ara'aita alladhi yanha 'abdan Jangan dulu. 'Abdan idza shalla. 'abdan idza shalla. Kita ulangi sekali lagi. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. 1, 2. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Sekali lagi ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. 1, 2. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya. Shadaqallahul azim. Ya, sekarang kita coba bacakan artinya. Saya bacakan ayatnya, Pak Firman bacakan artinya ya. Yang gede sedikit suara ya, Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, berarti inilah sejarah turun Al-Quran, ayat wahyu pertama kepada dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, di mana kejadiannya ini adalah di Gua Hira ya. Dan inilah inspirasi juga kita membuat metode hafalan kita kali ini, yaitu hafalan metode Jibril. Ini terinspirasi dari sejarah turunnya surah Al-Alaq ini. Baik, kita ulangi sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1, 2. Artinya. Bacakan artinya sekali lagi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. ya, manusia diciptakan dari segumpal darah. Selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. 1, 2. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Ya. Kita disuruh membaca Al-Quran, yang diperintah membaca Al-Quran, dan Allah Maha Mulia. InsyaAllah dengan kita rajin membaca Al-Quran, kita menjadi orang-orang yang mulia juga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Ya.
kita diajarkan oleh guru-guru kita, melalui guru-guru kita, yaitu dengan perantaraan pena atau kalam ya. Ternyata menulis itu juga ada dalam Al-Quran ya, menulis menggunakan pena. Ya, baik, kita lanjutkan. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, semua ilmu milik Allah dan Allah maha luas ilmunya, lalu mengajarkan kepada kita ilmu dari sisi Allah, dan dengan ilmulah kita akhirnya menjadi mulia. Kita tahu sejarahnya bagaimana iblis dan lain-lain disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu hanya salah satunya adalah faktor bahwa Nabi Adam memiliki keutamaan ilmu. Dan mudah-mudahan kita umat Nabi Adam ini, anak-anak cucu Nabi Adam ini harus terus menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang ditinggikan derajat oleh Allah beberapa derajat dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Kita lanjutkan. Kalla innal insana la yatgha. 1, 2. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ya. Kita manusia ini memang ditakdirkan ada potensi taat dan ada potensi untuk melawan. Orang-orang yang beriman, maka potensi taat itu lebih dominan dan potensi melawan itu lebih bisa ditekan. Adapun orang-orang kafir, maka potensi melawan ini lebih nampak, dan karena keimanan mereka itu bermasalah. Kita lanjutkan. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Ya, sering manusia ini merasa sombong dengan kelebihan-kelebihan. Khususnya ada juga orang yang sombong karena merasa banyak ilmu, tinggi ilmu, akhirnya dengan ilmu itu dia sombong. Ya. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempatmu kembali. Ya, padahal semuanya itu dari sisi Allah, dan semuanya suatu saat akan diambil oleh Allah. Harta kita, jiwa kita, nyawa kita sekaligus, ilmu kita. Ilmu ditarik oleh Allah dengan cara mewafatkan ulama-ulama. Kita tahu dalam akhir-akhir ini banyak ulama-ulama besar, ulama internasional, Syekh Yusuf Qardawi, ada juga ulama lokal kita, ulama Aceh, ya, Abu Tumin, dan ulama-ulama yang lain sudah Allah meninggal, diwafatkan. Maka dengan cara itu Allah juga mencabut ilmu yang ada di muka bumi. Kita lanjutkan. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Nah, silakan. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang ayat 10 seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Ya. Kita ulang sekali lagi ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia melaksanakan sholat? Ya. Ini Allah bertanya, bagaimana menurut kita jika ada orang yang beribadah lalu ada orang yang melarangnya? Nah, tentu ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Bukannya kita memotivasi, menyuruh orang lain, mengajak orang lain untuk beribadah, malah ada orang-orang yang melaksanakan beribadah, melaksanakan sholat, bahkan yang lain itu malah dilarang. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian, dan kita termasuk orang-orang yang terus berdakwah untuk memperluas, untuk menyebarkan ilmu Allah, untuk memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa diperdalam lagi ilmu Al-Qur'annya dengan mempelajari tafsir agar kita tidak salah dalam memahami Al-Qur'an. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى